Polisi yang viral gara-gara melindas bendera Israel pakai mobil patwal diperiksa Propam. Anggota polisi berinisial Bribtu J itu sudah menjalani pemeriksaan Propam Polri. Berarti sebenarnya para nabinya itu keturunan Arab. Selesai udah. Tapi mereka diminta untuk mendakwahi Bani Israel. Ya. Astagfirullahaladzim. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Akhirnya oknum polisi yang menginjak bendera Israel tersebut kabarnya akan terkena sanksi oleh Propam sahabat. Ya, karena viralnya ya video itu, dan saya kemarin juga ada menanggapi dan saya menyampaikan suara saya mengenai tindak pihak kepolisian yang seharusnya mengayomi, menjadi penengah di antara perbedaan pendapat antara Palestina dan Israel ini. Tetapi kita lihat video yang sangat viral di mana oknum polisi dengan mobil patwalnya menginjak bintang Daud. Ya, karena viral saudaraku, akhirnya dipanggil oleh Propam. Kita lihat dulu videonya sahabat ya. Polisi yang viral gara-gara melindas bendera Israel pakai mobil patwal diperiksa Propam. Anggota polisi berinisial Bribtu J itu sudah menjalani pemeriksaan Propam Polri. Hal itu disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Banjarnegara, Ibtu Bimo Seno pada Jumat 28 Juni. Ibtu Bimo mengatakan Bribtu J terancam disanksi. Namun saat ini pihak Propam masih melakukan pendalaman terhadap Bribtu J. Sementara itu, Ibtu Bimo menyebut bahwa aksi pelindasan bendera Israel itu dilakukan tanpa sengaja. Ia mengatakan peristiwa itu terjadi karena miskomunikasi antara petugas patwal dan seksi acara. Ibtu Bimo mengatakan Bribtu J tidak mengetahui jika pihak panitia menggelar bendera Israel, sementara kondisi lalu lintas tidak memungkinkan untuk menghindari bendera itu, sehingga sopir patwal melindas bendera Israel yang diletakkan di aspal itu. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dengan viralnya video tersebut akhirnya dipanggil Propam ya, puji Tuhan. Semoga ini bukan hanya sebagai syarat saja sahabat, karena viral lalu dipanggil lah, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Seharusnya kepolisian itu harus menjadi penengah dari perbedaan pendapat antara Palestina dan Israel. Jangan menjadi pembela mayoritas. Nah, mentang-mentang di negeri kita ini lebih banyak pendukung Palestina, akhirnya yang kena selalu orang yang merendahkan Palestina. Sementara orang-orang yang melakukan sebuah penghinaan, penistaan kepada tanah suci agama lain tidak pernah diproses. Apalagi di dalam video ini seorang oknum polisi sahabat. Cukup memalukan ini, sangat-sangat memalukan. Oknum polisi ikut hal-hal seperti ini. Ya. Karena dinas kepolisian itu tidak boleh ikut berpolitik sahabat selama dia menjabat, dan tidak boleh membela satu oknum karena mayoritas, membela satu agama, membela satu suku, nggak boleh sahabat. Kepolisian itu harus membela semuanya, suku apapun, agama apapun yang sah di Indonesia ini harus dibela, dan harus membela atribut-atribut agama lain yang sah di Indonesia, mau itu Islam, Kristen gitu ya. Tentu saja hal ini cukup menyinggung hati daripada orang-orang Kristen, karena kita tahu sahabat, bintang Daud itu sakral bagi Kristen. Dan cukup aneh memang kalau ada orang yang setuju bintang Daud itu dihina, dibakar, gitu cukup aneh. Makanya pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Agama, segera harus membuat pernyataan bahwa Daud alaihissalam dan Raja Daud itu memang berbeda, karena tidak sesuai fakta. Kalau benarlah Daud alaihissalam adalah nabinya umat Islam, tentu saja mereka masih memiliki hati, dan tidak mungkin itu dibakar bintang Daud itu. Tidak mungkin mereka injak-injak, mereka hina. Tetapi apa yang terjadi? Mereka, kita lihat di mana-mana, mereka bakarin, mereka injak, mereka nista, mereka olok-olok gitu ya. Sementara kata mereka Daud alaihissalam dan Raja Daud itu sama. Ini kan bullshit sahabat, nggak sesuai praktek. Matius 7 berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan dari bicaranya atau cakapnya, bukan, tetapi dari buahnya, dari kelakuannya.
Nah, kita lihat kelakuan-kelakuan mereka tidak menunjukkan bahwa Daud alaihissalam sama dengan Raja Daud. Nah, kalau kita kan cukup berbeda karena kita menganggap Raja Daud tokoh penting di kekristenan, Raja Daud juga tokoh penting di kepercayaan Yahudi. Kita hormat, kita tidak mau injak-injak itu, membakar, mengolok-olok, nggak mau, sahabat, karena kita tahu isi Alkitab. Tetapi kan saudara kita sebelah ini telah menunjukkan dari kelakuannya sendiri bahwa Daud alaihissalam bukanlah Raja Daud yang tertulis di Alkitab dan di kitab orang Yahudi. Tidak, berbeda saja. Itu berbeda. Lihat kelakuan mereka, simple. Makanya Menteri Agama harus tegas, bedakan itu. Ibrahim alaihissalam bukanlah Abraham di Alkitab. Bukan. Karena Ibrahim alaihissalam, kata kainama dan menurut Ari Untung adalah orang Arab. Sementara dalam iman orang Kristen, Abraham itu bukan orang Arab. Itu loh. Ada videonya, saudara. Kalau nggak salah Abraham itu orang Irak. Iya, Kaldea. Namanya Ur Kasdim kotanya. Berarti sebenarnya para nabinya itu keturunan Arab. Arab. Selesai udah. Selesai udah. Tapi mereka diminta untuk mendakwahi Bani Israel. Iya. Astagfirullahaladzim. Namanya Ur Kasdim. Kota Kasdim di Kaldea, di Irak, Mesopotamia, Babilonia. Jadi itu namanya Kaldea, Irak sekarang. Kasdim nama kotanya. Ur itu artinya api. Untuk mengingat pada Kata mereka bahwa Ibrahim itu memang orang Arab gitu loh. Nah, sementara dalam iman orang Kristen, Abraham bukan orang Arab. Jadi jelas ya. Saatnya lah Menteri Agama membuat perbedaan itu supaya jangan ada saling klaim sana klaim sini klaim itu, sehingga terjadi bentrokan, perbedaan agama, sehingga terjadi perselisihan. Kadang-kadang berbeda itu justru kita saling menghormati, karena kita sering merasa satu itu jadi sering ribut, cekcok, saling memenjarakan. Dan kita lihat kan, mereka senang sekali memenjarakan para apologet Kristen. Nah, kalau berbeda tentu saja tidak saling menyinggung kan. Nah, karena ada klaim. Nah, ini tentu saja orang Kristen tidak akan pernah setuju kalau Yesus Kristus orang Arab. Nggak setuju. Abraham orang Arab, tidak setuju, sahabat. Karena tidak sesuai dengan kitab sucinya. Makanya dibedakan saja bahwa Ibrahim alaihissalam memang orang Arab sesuai kata Ustadz Kainama dan seorang artis yaitu Ari Untung. Dan beberapa ustadz juga berkata bahwa Ibrahim memang orang Arab, membangun Mekah kan. Di Alkitab tak ada. Ya, kalau dibedakan itu sebenarnya sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali. Oke lah sahabat yang terkasih, ya semoga hukum kita di Indonesia ini tegas. Bukan hanya tegas ke minoritas, hukum tajam ke minoritas, tetapi adil. Sesuai dengan Pancasila sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua harus mengalami keadilan di negeri ini. Nah, kalau tidak adil saya ngeri, jujur sahabat. Karena memang daerah-daerah atau kantong-kantong Kristen sudah banyak disakiti oleh hal-hal seperti ini. Saya takutnya mereka bersuara nanti ke PBB. Bisa pecah Indonesia ini sahabat. Iya, bisa pecah. Itu heboh di grup-grup Facebook gitu ya. Karena ada gereja dirusakin, dibakarin. Tidak ada tindakan dari pihak-pihak hukum yang menangani tersebut. Masa iya ada ormas-ormas, oknum-oknum Islam rame-rame datang menggeruduk gereja, mengurusi ibadah orang Kristen, dibiarkan. Malah saya lihat videonya ada yang dikawal itu. Kan memalukan sahabat. Seharusnya diusir orang seperti itu. Kalau dia bukan Kristen ngapain ngurusin gereja? Suruh pulang, diusir saja. Silakan urus agama masing-masing, tempat ibadah masing-masing. Tidak perlu harus ada oknum-oknum Islam yang mengurusi gereja, menutupi gereja. Bukan hak mereka itu. Dan saatnya lah tegas, berkeadilan. Supaya apa? Kaum minoritas juga melihat, orang-orang Kristen melihat ternyata hukum itu adil. Tapi kalau dilihat hanya kita saja yang kena, mereka juga penista, kan mengerikan penistaan yang dilakukan oleh mereka. Kalau mereka bahas-bahas Alkitab, kata mereka itu dakwah. Tetapi kalau kita jawab agama mereka, katanya penistaan. Ini dibiarkan begini-begini kan. Dilihat apalagi zaman internet. Semua orang tahu, di mana-mana orang buka internet, semua orang jadi tahu. Oke lah sahabat yang terkasih, semoga tindakan yang dilakukan oleh Propam, pemanggilan kepada oknum polisi yang melakukan peninjakan Bintang Daud tersebut, segera diproses, segera dilakukan sesuatu yang membuat kita bangga terhadap
hukum di negeri ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom bagi kita semua.